Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Kali ini kita akan belajar terkait dengan set operator. Apa aja agennya akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar terkait dengan union, kemudian except, kemudian intersect. MySQL Union. MySQL Union adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select menjadi satu set hasil. Setiap pernyataan select dalam union harus memiliki jumlah kolom yang sama, tipe data yang sama atau kompatibel, dan urutan yang sama. Secara default, operator union menghapus baris duplikat, kecuali jika Anda menentukan union all secara eksplisit. Anda dapat menggunakan klausa order by untuk mengurutkan set hasil gabungan. Kalau misalkan kita lihat dengan diagram, kita bisa lihat seperti gabungan dari dua buah tabel yang nanti akan menghasilkan sebuah rangkaian dari keduanya. Perintah dasarnya seperti ini, kita memiliki sebuah select data. Nah, di sini ada list yang akan kita ambil. Kemudian kita gabungkan dengan perintah union. Union ini secara default dia sudah distinct kecuali kita menambahkan all ya. Kalau misalkan kita menambahkan all maka distinctnya ini akan hilang ya. Berarti dia akan menampilkan semua apa adanya. Kemudian union juga ini kalau secara diagram mirip dengan inner join. Tetapi kalau misalkan inner join ini hanya menampilkan data yang beririsan dari kedua tabel saja ataupun lebih. Tapi kalau misalkan union, dia akan menggabungkan semuanya dan secara default dia akan menghilangkan duplikat atau redundancy-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung coba ya. Teman-teman silahkan buka lagi MySQL Workbench-nya. Kita akan menggunakan database inventory. Pertama kita akan hapus dulu table. Kalau misalkan ada ya, saya akan drop table jika dia ada, if exist. Nah, kita akan menghapus namanya T1. Oke, kita blok dan kita jalankan. Nah, ini dia tidak ada, berarti kita bisa lanjutkan. Nah, kemudian saya akan menghapus juga untuk T2. Kalau misalkan ini ada ya, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini juga tabelnya tidak ada. Berarti kita bisa membuat contoh. Saya akan menggunakan T1 untuk tabel pertama. Saya akan create table. Kita gunakan T1. Nah, isinya saya akan isi dengan ID aja seperti ini. Ini saya buat integer. Dia adalah primary key. Seperti ini ya. Saya akan tutup, kemudian saya akhiri dengan titik koma. Saya akan blok, kemudian jalankan. Nah, ini berhasil ya. Kemudian saya akan membuat T2. T2 ini kita akan gunakan yang sama ya. Kita ambil di sini. Kita tinggal gunakan T2. Ini dengan ID juga integer dan primary key. Kita akan blok dan jalankan. Nah, kemudian kita akan coba isi datanya dengan data dummy ya. Saya akan insert into T1. Nah, saya akan langsung di sini value-nya saya akan buat misalkan saya kasih 1, kemudian saya akan kasih lagi di sini 2. Kemudian saya akan kasih lagi 3. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan duplikat ini untuk tabel 2-nya. Nah, ini kita ganti dengan T2. Ini akan kita ubah dengan 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, saya akan jalankan ini. Oke, sudah berhasil. Kita jalankan juga yang T2-nya. Kita jalankan, ini juga berhasil. Nah, sekarang kita akan coba select dulu ya. Saya akan select bintang from T1. Kita coba lihat dulu datanya. Kita run. Nah, kita sudah memiliki datanya ya, 1, 2, 3.
Kemudian kalau misalkan kita select dari T2, harusnya datanya juga ada ya. Kita ganti dengan T2 seperti ini. Kita jalankan, kita juga mendapatkan datanya. Sekarang kita akan coba untuk lakukan union all. Jadi kita sudah memiliki T1, kita sudah memiliki T2. Nah, kita tinggal tambahkan aja di sini perintah union. Kayak kita coba yang union dulu. Nanti kalau udah mendapatkan datanya, kita coba union all. Kita unionkan. Nah, kita lihat di sini duplikatnya dihilangkan ya. Di sini ada dua yang ada di T1 dan T2, tetapi yang dimunculkan hanya satu. Kalau misalkan kita tambahkan all di sini, kita jalankan, lihat duanya ada dua dan tiganya juga ada dua. Jadi kalau misalkan kita gunakan union all, dia akan munculkan walaupun dia terjadi duplikat ya, seperti ini contohnya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan tabel dummy seperti ini, kita akan coba menggunakan data yang kita miliki di database inventory. Misalkan saya akan menggabungkan employee dengan customer. Pertama, saya akan select dulu, bintang dulu aja, from, saya akan ambil dari employee seperti ini. Kita ambil dua kolom saja yang identik ya. Saya akan ambil first name, kemudian last name seperti ini. Tipe datanya ini varchar, maka ketika kita melakukan penggabungan union, tipe datanya juga harus sama ataupun identik ya. Select, misalkan di sini saya akan ambil dari customer. Kita kasih union dulu. Nah, saya akan ambil dari customer seperti ini. Ini yang kita ambil hanya kontak first name, kemudian kontak last name. Nah, ini yang kita ambil ya. Kita bisa coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Tuh, ini digabungkan dari dua tabel yang sudah kita unionkan. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin terjadi redundance, maka tinggal lakukan, jika ingin menampilkan semuanya, maka gunakan union all. Nah, kita akan coba gabungkan ini menggunakan concat. Nah, ini kan terjadi dua kali ya. Kita akan gabungkan di sini dengan concat. Nah, seperti ini. Saya akan mengambil first name-nya. Nah, kemudian kita akan pisahkan dengan sebuah string spasi seperti ini dan kita ambil last name-nya. Nah, di sini kita akan aliaskan dengan full name. Seperti ini. Yang ini juga sama ya, kita tinggal ambil concat-nya. Saya akan gabungkan. Kemudian kita akan tambahkan spasi. Seperti ini. Saya akan kasih aliasnya yang sama ya. Nah, seperti ini. Walaupun misalkan teman-teman tidak menambahkan alias juga bisa, karena dia akan mengambil yang paling pertama namanya. Ini misalkan tidak digunakan alias, kita jalankan, nah, kita sudah mendapatkan gabungannya. Kemudian kita juga bisa menambahkan urutan. Misalkan saya tambahkan order by di sini ya. Saya akan tambahkan order by full name. Seperti ini juga bisa. Nah, order by-nya ini kita tempatkan di bagian akhir, bukan di setiap query-nya ya. Ini setelah keduanya digabungkan, baru kita urutkan seperti ini. Nah, kita misalkan tambahkan sebuah identitas. Saya sudah memiliki full name. Nah, saya cari di sini misalkan keterangan. Ini dari tabel employee. Seperti ini, kita akan aliaskan dengan kontak type misalkan ya, kontak type-nya seperti ini. Dan ini kita akan isi dengan customer. Kita kasih aliasnya juga kontak type seperti ini. Seperti ini juga bisa ya. Kita coba jalankan.
Tuh, kita mendapatkan keterangan di sini ada employee, ada customer, seperti ini juga bisa. Ya, kalaupun misalkan kita memiliki lebih banyak data, asalkan tipe datanya sama ataupun setipe, kita bisa melakukannya. MySQL Accept. MySQL Accept adalah operator yang digunakan untuk mengambil baris dari query pertama yang tidak muncul di query kedua. Secara default, operator accept menggunakan opsi distinct jika Anda menghilangkannya. Accept distinct menghapus baris duplikat di kumpulan hasil. Jika Anda ingin mempertahankan baris duplikat, Anda perlu menentukan opsi all secara eksplisit. Jadi secara penulisan mirip dengan union tadi ya. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan dengan menggunakan diagram, nah operasi accept ini akan mengambil data dari tabel pertama atau yang sebelah kiri yang tidak dimiliki oleh data tabel kedua atau yang sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari contoh ini yang akan ditampilkan adalah satu. Perintah dasarnya kita memiliki query satu, kemudian kita operasikan dengan accept dan kita sandingkan dengan query 2. Maka nanti yang tidak terdaftar di query 2 akan dimunculkan semua data yang ada di query satu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lakukan dengan menggunakan contoh. Teman-teman buka lagi MySQL Workbench-nya. Kita akan hapus yang tadi kita pakai ya. Kita akan drop dulu table exist, kita akan hapus T1-nya. Kita akan hapus. Nah, karena tadi ada, sekarang kita akan hapus juga untuk T2-nya. Kita hapus. Nah, ini sudah terhapus ya. Oke. Sekarang kita akan coba create dulu. Create table T1. Ini kita gunakan ID lagi. Ini integer. Primary key. Nah, kemudian saya akan copy ini menjadi T2. Nih, kita ganti dengan T2 sama. Kita beri nama ID juga dan primary key. Saya akan jalankan. Kemudian ini juga saya jalankan. Oke, sudah terbentuk. Saya akan insert into T1. Kemudian kita akan isi dengan 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini sama dengan data yang tadi ya. Kemudian kita juga akan insert, ini langsung value-nya ya, belum kita definisikan. Nah, harusnya seperti ini. Kita akan duplikat aja. Kita ambil di sini T2. Nah, kita akan mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Nah, seperti ini. Kita akan blok, kemudian kita jalankan. Oke. Kita akan select dulu untuk lihat datanya. Select bintang from T1. Kemudian kita akan select bintang from T2. Oke, kita akan jalankan keduanya. Oke. Ini T1 kita dapatkan, ini T2 kita dapatkan. Sekarang kita akan coba operasikan dengan accept. Saya akan select dulu ID from T1. Kemudian saya akan accept. Accept, saya akan select ID from T2. Nah, misalkan seperti ini ya, kita mengambil T1 dan juga T2. Kita coba jalankan, kita run. Nah, kita mendapatkannya ya, hanya 1. Karena kan 2 dan 3 ada di tabel 2, yang tidak ada hanya 1. Oke, sekarang kita akan coba dengan menggunakan data yang ada pada database inventory. Kita akan coba employee dan juga customer. Saya akan select, misalkan first name dari employee. Oke, kemudian kita akan accept, saya akan select
Misalkan di sini kontak ya. Ini kita akan ambil dari customer. Oke, kita tutup. Coba geserkan ya. Kita akan blok. Kemudian kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya seperti ini. Nah, misalkan saya akan urutkan, saya tinggal tambahkan di sini order by karena ini mirip ya dengan yang union. Order by misalkan karena yang akan diambil yang kolom paling duluan, kita akan order by first name. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya untuk pengurutannya order by-nya. Kemudian kalau misalkan kita ingin duplikatnya dimunculkan, kita tambahkan di sini seperti ini. Kita jalankan, kita duplikatnya dapat ya, ini ada duplikat nih. Oke, karena secara penggunaan mirip dengan union, jadi kurang lebih seperti itu. MySQL intersect. Operator intersect pada MySQL adalah operator himpunan yang mengembalikan baris-baris yang sama dari dua atau lebih query. Operator intersect menggunakan distinct secara default. Ini berarti distinct menghapus duplikat dari kedua sisi persimpangan. Jika Anda ingin mempertahankan duplikat, Anda secara eksplisit menentukan opsi all. Jadi ini mirip dengan union ya yang sebelumnya kita sudah coba. Kalau misalkan kita ilustrasikan dengan diagram, operasi intersect ini mirip dengan inner join ya. Jadi kita akan mengambil bagian yang beririsan dari kedua tabel. Sini yang beririsan dari dua tabel adalah 2 dan 3, sedangkan 1 dan 4 hanya dimiliki oleh tiap tabel. Kalau misalkan kita lihat perintah dasarnya, kita memiliki query 1 dan kita memiliki query 2. Kemudian kita operasikan dengan intersect, kita bisa menambahkan opsi all ataupun distinct. Secara default, kalau misalkan kita tidak definisikan, maka dia akan distinct ya. Nah, supaya lebih jelas, kita akan langsung coba. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki T1 dan T2. Nah, kita akan coba gunakan kembali data ini ya. Saya akan jalankan. Nah, ini T1 dan T2. Kita akan operasikan dengan sebuah intersect. Saya akan select dulu, select ID from T1. Kemudian kita akan operasikan dengan intersect. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan select ID from T2. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya 2 dan 3. Karena 2 dan 3 yang ada di tabel 1 dan tabel 2. Oke, kita langsung coba dengan data yang dimiliki database inventory. Misalkan kita akan coba menggunakan employee dan juga customer. Saya akan select dulu bintang from employee. Nah, sini saya akan ambil misalkan first name saja seperti ini. Kemudian saya akan intersectkan dengan saya akan select misalkan kontak ya. Kontak first name kita akan ambil dari customer. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya. Kalau misalkan kita ingin urutkan juga bisa. Kita tinggal tambahkan di sini order by. Misalkan karena yang diambil yang paling atas kita ambil first name ya. Seperti ini. Kita tinggal blok dan jalankan. Tuh, kita bisa melakukan pengurutan juga. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan semuanya, kita tambahkan all ya. Walaupun terjadi duplikat, kita tetap ambil misalkan. Kita jalankan. Nah, kita tetap ini ya. Walaupun di sini ada 2, kita tetap mendapatkannya.
Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.